Halo teman-teman penggemar SpongeBob, salam Goofy Goober. Di video perdana ini, kita bakal ngebetulin dubbingan SpongeBob bahasa Indonesia. Kita akan lihat, kita akan ulas dubbingan SpongeBob yang beda. Kalimatnya beda, percakapannya beda dari bahasa aslinya, bahasa Inggris. By the way, yang bakal kuulas hanya kalau kalimat dubbingnya beda banget dengan kalimat bahasa Inggrisnya. Yaitu yang maknanya jadi menyimpang atau jadi lari dan jokesnya jadi nggak dapat lagi. Kalau hanya beda-beda dikit ya itu hal biasa karena dubbing nggak perlu 100% persis menerjemahkan dari bahasa Inggris. Jadi itu nggak bakal kuambil. Nah, untuk video pertama ini kita mulai dari episode The Camping episode. Mari kita ulas berapa banyak dubbingan yang beda dari bahasa Inggrisnya. Oke, kita tahu episode ini kan, Squidward di weekend sangat senang karena SpongeBob dan Patrick camping. Tapi ternyata mereka camping di depan rumah. Ini camping apaan? Lalu Squidward kesal, lalu mendatangi mereka. Dan mereka mulai bercakap-cakap. Kenapa kalian camping di rumah? Kata Squidward. Lalu singkat cerita ada percakapan seperti ini. Kau berkata semoga aku senang di rumah, artinya aku tidak bisa mengalahkan kalian. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak mungkin. Sekarang selama 1 malam aku akan bergabung bersama kalian para pengecut. Jadi biasakanlah. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan, Squidward menganggap bahwa dia diremehkan dengan kalimat SpongeBob bersenang-senang dalam rumah. Berarti dia diremehkan, dia nggak bisa tahan di alam luar, di alam bebas, di perkemahan. Squidward merasa direndahkan. Makanya akhirnya dia mau membuktikan diri bahwa dia bisa bergabung. Nah ini yang pertama, perbedaan dari bahasa aslinya bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris mereka ngobrol begini. You're saying I'm soft. You think your little have fun inside challenge is gonna make me come camping with you. But that is never gonna happen. There's no way I'm gonna sit out here all night with you two losers. So get used to it. Nah, bedanya adalah sebenarnya Squidward itu bukan merasa direndahkan gak bisa camping. Justru kebalik. Squidward merasa kalimat SpongeBob have fun inside, bersenang-senang dalam rumah atau bersenang-senang di dalam, itu adalah kalimat godaan supaya Squidward mau gabung camping sama mereka. Makanya Squidward bilang kalimat ini. Kau pikir aku bakal kepancing gitu dengan tantangan have fun inside-mu itu, jadi aku nggak akan betah dan ingin bergabung bersama kalian camping di sini. Itu nggak akan terjadi, kata Squidward begitu. Dia bilang, itu yang pertama berbeda, teman-teman. Jadi bukan Squidward merasa direndahkan. Kalau bahasa Indonesia kan begitu percakapannya, tapi sebaliknya Squidward merasa SpongeBob itu mancing dia supaya mau ikut camping. Yang kedua, di scene pas Squidward mau makan besar katanya. Lalu dia bilang kayak gini. Sedangkan kalian pasti makan ranting dan beras, benar kan? Nah, dia bilang di situ kalian pasti makan ranting dan beras. Nah, ini beda ya dalam bahasa Inggris. Sebenarnya di bahasa Inggrisnya dia bilang gini. I suppose you two are gonna stew up some twigs and rocks, right? Nah, dia bilang gitu. I suppose you two are gonna stew up some twigs and rocks, right? Jadi yang dia bilang ranting dan batu, bukan ranting dan beras. Jadi nggak tahu kenapa di bahasa Indonesia diubah. Mungkin biar lebih halus, nggak tahu. Oke, next. Yang ketiga, saat Squidward mau mengambil pembuka kaleng untuk membuka makanan kaleng dia itu, bola daging kerang Swedia. SpongeBob kan bilang dalam bahasa Indonesia begini. Aku mau ambil pembuka kaleng dulu. Squidward, apa kau tidak takut ada beruang laut? Takut apa? Jaraknya cuma 10 kaki dari rumahku. Tapi ini alam bebas. Katanya dia mengisi jiwa orang camping. Ini alam liar loh. Nah, SpongeBob bilang, kau nggak takut beruang laut? Ini kan alam liar. Dia mengisi jiwa orang camping loh. Nah, sebenarnya di sini mereka belum mention beruang laut. Beruang laut tuh nggak dibahas di sini, belum dibahas. Yang bahasa Inggris malah bilang begini. Just as soon as I can get my can opener. But Squidward, didn't you take a can opener when you hiked out here? Why would I bother? We're 10 feet from my house. But this is the wilderness. It just doesn't seem to fit the camping spirit. Pretty weenie. Nah, jadi pas Squidward mau ngambil pembuka kaleng, SpongeBob bilang, kenapa nggak kau bawa pas kau naik ke sini, mendaki ke sini. BTW, mendaki ya. Padahal mereka nggak di gunung, tapi
katanya pas mendaki ke sini. Lalu Squidward kan bilang, kan cuma 10 kaki, ngapain repot-repot katanya. Nah, SpongeBob bilang yang tadi, tapi ini kan alam liar katanya. Kayaknya kau ini nggak ada jiwa-jiwa campingnya deh. Maksudnya kenapa harus bolak-balik ke rumah? Itu nggak jiwa orang camping. Jiwa orang camping itu bawa semua peralatan. Nah itu yang SpongeBob bilang. Lalu Patrick balas, pretty weenie katanya, lemah atau cupu banget gitu. Bukan ini alam liar loh, bukan itu. Jadi beda banget ya, maknanya jadi beda dari pembicaraan mereka itu. Lalu yang keempat, pasin bakar marshmallow. Kita tahu ya, Squidward bakar di sisi api, tapi Patrick malah dimasukin ke api. Inilah kecerdasan Patrick. Lalu marshmallow yang kebakar, dia ketakutan, disembur ke Squidward. Nah itu terjadi berapa kali. Sampai akhirnya Squidward berhasil menghindar, tapi entah bagaimana tetap tersembur dari belakang. Nggak tahu siapa yang nyembur itu. Sampai sekarang kita nggak tahu jawabannya, itu siapa yang nyembur. Lalu Squidward bilang gini, Baik, selain menakut-nakuti aku, apalagi yang kalian punya untuk bersenang-senang di sini? nah di bahasa Indonesia kan dibilang barusan, selain menakut-nakutiku, apalagi yang kalian punya untuk bersenang-senang. Padahal di bahasa Inggris nggak ada membahas tentang menakut-nakuti. Lagian emang itu menakut-nakuti gimana marshmallow itu? Aku pun nggak ngerti. Pertama belum tahu. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris Squidward bilang begini. Okay, besides spitting molten foodstuffs at me, what else do you do for fun? Nah itu yang dia bilang. Jadi selain menyembur makanan meleleh ke muka aku, apalagi yang kalian punya untuk bersenang-senang. Nah dia bilang itu, bukan selain menakut-nakutiku, bukan nakut-nakuti. Tapi dia bilang selain menyembur makanan meleleh ke muka aku, apalagi yang kalian punya. Karena dari tadi Patrick nyembur dia pakai marshmallow meleleh itu. Pas Squidward main klarinet, SpongeBob harus melempar marshmallow, menggetapel marshmallow. Lalu dia tersedak, Squidward tersedak. Lalu setelah disuruh kunyah-kunyah telan, chew swallow, nah itu sama. Lalu respon Squidward, dia marah. SpongeBob bilang kayak gini, Aku terpaksa, sebab berbahaya meniup klarinet kalau kita sedang berada di alam bebas. Bisa memancing. nah sebenarnya dalam bahasa Inggris lebih kena lagi joke-nya menurutku. SpongeBob nggak bilang, nggak sekedar bilang berbahaya main klarinet di alam liar, tapi SpongeBob bilang kayak gini. It's too dangerous to play the clarinet badly out here in the wilderness. It might attract... Nah itu yang dia bilang bahaya main klarinet dengan jelek di alam liar. Jadi poinnya karena permainan Squidward jelek. Ini menohok banget sama Squidward karena SpongeBob bilang permainan dia jelek. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu nggak dimasukin ucapan itu, nggak tahu kenapa. Nah scene berikutnya, setelah mereka bahas beruang laut, Squidward nggak percaya, lalu SpongeBob bilang begini. Benar, Squidward, beruang laut mungkin tidak penting. Tapi waktu aku ketemu orang ini... Nah, SpongeBob bilang begitu kan, mungkin beruang laut nggak penting katanya. Nah ini aku mikir loh, kok nggak penting? Padahal yang mereka bahas dari tadi beruang laut. Berarti itu penting dong, itu main topiknya. Itu pembahasan utamanya. Nah, ternyata karena dalam bahasa Inggris, bukan itu yang dia bilang. Yang dia bilang itu ini. Patrick's right, Squidward. Sea bears are no laughing matter. Why, once I met this guy... Nah, dia bilang, sea bear is no laughing matter. Sea bear itu, beruang laut itu bukan bercandaan Squidward, bukan tertawaan. Ini serius. Nah, maksudnya gitu. Kalau bahasa Indonesia justru terbalik kan. Nah, ini makanya aku bilang, yang akan kita ulas kalau maknanya jadi beda gitu. Justru terbalik, bahasa Indonesia bilang beruang laut mungkin nggak penting. Loh, itunya pokok pembicaraan kok nggak penting. Dan ternyata bahasa Inggrisnya bilang Squidward, beruang laut itu bukan bercandaan loh, ini serius. Itu yang dia bilang. Beda banget ya sama bahasa Indonesia. Lalu scene berikutnya, saat SpongeBob dan Patrick memberi tips untuk menghindari beruang laut, ada kalimat SpongeBob begini. Jangan berhenti menatap sekitar. Jangan berhenti menatap sekitar katanya. Mungkin masuk akal ya tips ini. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris teman-teman bukan itu yang SpongeBob bilang. Tapi dia bilang ini. Don't stomp around. They take that as a challenge. Nah, don't stomp around. Itu jangan berjingkrak-jingkrak. Itu tips yang sebenarnya, bukan jangan berhenti melihat sekitar. Terus tentang keju. SpongeBob, Patrick bilang jangan makan keju. Lalu Squidward nanya gini kan. Jangan makan keju. Misalnya yang kotak. Nah, lalu mereka bilang kayak gini. Yang kotak bagaimana? Kotak tidak apa-apa. Ya. Yang kotak tidak apa-apa katanya. Padahal kebalik. Dalam bahasa Inggris, mereka bilang begini. Don't ever eat cheese. Sliced or cubed? Cubed, sliced is fine. Squidward nanya, yang kotak atau yang lembaran? Keju lembaran. Nah, mereka berbisik-bisik. Lalu mereka bilang, yang kotak. Yang lembaran nggak apa-apa. Jadi justru yang kotak yang dilarang. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang kotak nggak apa-apa katanya.
Nah ini scene ini kalau kita lihat nanti setelah ini kan Squidward bawa keju yang kotak. Kenapa dia bawa kotak? Karena itu yang dilarang. Dia kan mau nantang, semua yang dilarang dibawanya. Makanya kalau kotak nggak apa-apa, kenapa itu dibawanya? Makanya lebih masuk akal kalau bahasa Inggrisnya kan, lebih nyambung ke scene berikutnya. Itu kalau teman-teman notice ya, keju apa yang dibawa Squidward. Jadi intinya keju kotak yang dilarang. Kalau bahasa Indonesia malah keju kotak nggak apa-apa. Kebalik. Kita harus tahu tips ini. Atau nanti kita nyelam di laut, jumpa beruang laut. Lah emang beruang laut ada bang? Ya siapa tahu ada kan. Jaga-jaga aja dengan tips-tips dari SpongeBob dan Patrick. Makanya tipsnya harus benar. Pas SpongeBob dan Patrick mulai panik karena Squidward melanggar semua aturan itu. Lalu SpongeBob mengambil ranting, menggambar lingkaran. Lalu Patrick bilang gini kan. Ide bagus. Ini juga dibahas di Fake Sense Monthly. Bagaimana mengatasi serangan beruang laut. Nah, dia bilang, ya ini juga sudah dibahas di Fake Science Monthly. Oke, make sense sih gitu sama adegannya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris, Patrick bilang ini. Good thinking. All the experts say it's the only defense against a sea bear attack. Patrick bilang, ide bagus. Pak Rahli juga bilang ini adalah cara satu-satunya untuk menangkal beruang laut. Jadi Patrick bahas para ahli mengatakan bahwa menggambar lingkaran di pasir itu cara efektif menangkal burung laut. Jadi bukan membahas majalah itu lagi ya, Fake Science Monthly. Scene pas burung laut kok nggak datang, Squidward kan nanya gini. Tidak datang? Karena kau salah mengenakan topi sombrero dan baju bodohmu. Oh, Sebenarnya bahasa Inggris nggak itu, SpongeBob bilang ini. Go on. Maybe it's because you're not wearing your sombrero in a goofy fashion. Oh, son. Nah, SpongeBob bilang, mungkin karena kau nggak mengenakan topi sombrero-mu dengan goofy fashion, dengan style atau gaya yang konyol atau yang gaya-gaya yang bodoh. Makanya Squidward abis itu memiringkan topinya kan, scene berikutnya ini. Ah, bodohnya aku katanya, dimiringkannya topinya. Karena poinnya di topi itu, ucapan SpongeBob. Lalu berikutnya kan SpongeBob bilang dalam bahasa Indonesia ini. Bukan seperti itu. Nah, setelah beruang laut datang membalikkan topi Squidward, SpongeBob bilang yang tadi kan, bukan seperti itu katanya. Padahal dalam bahasa Inggrisnya justru itu topi yang dibalikin beruang laut itu atas ke bawah. Nah itu gaya topi yang benar. Makanya dalam bahasa Inggris SpongeBob bilang gini. No, like that. Nah bukan. Nah yang itu kata SpongeBob. Maksudnya bukan yang Squidward miringi. Bukan begitu gaya topinya. Tapi yang dibalikin beruang laut atas ke bawah. Nah yang itu. Makanya ada titiknya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada titiknya. Bukan yang itu langsung gitu. Seolah-olah bukan yang terbalik itu. Padahal memang yang itu. Bukan. Nah yang itu. Topi terbalik. Yang dibalikkan oleh beruang laut. Saat Squidward diserang beruang laut. Ada adegan pas dia lari diserang. Beruang laut nggak suka orang lari. Pas dia jalan pincang diserang. Beruang laut lebih nggak suka katanya. Lalu pas dia sini nih. Aku kan sudah bilang jangan merangkak. Nah, dia kan merangkak. Lalu SpongeBob bilang kan tadi, barusan, kan sudah aku bilang jangan merangkak. Nah ini aku bingung. Kalau kita notice loh, kapan SpongeBob bilang jangan merangkak? Nggak ada kan? SpongeBob nggak bilang jangan merangkak. Jadi kenapa dia bilang gitu? Nah ternyata karena dalam bahasa Inggrisnya SpongeBob nggak bilang itu, tapi dia bilang ini. I should have warned you about crawling. Nah itu yang dia bilang. Seharusnya aku ingatkan soal jangan merangkak. Nah SpongeBob itu yang dia bilang, dia lupa mengingatkan jangan merangkak. Jadi bukan, kan sudah aku bilang jangan merangkak. Mana ada? Ini nggak ada bilang. Makanya Squidward nggak tahu. Pas setelah itu Squidward begini. Lalu aku harus bagaimana? Entahlah, aku rasa dia tidak suka kau. Nah itu kan dia bilang, aku harus ngapain katanya. Lalu SpongeBob bilang, entahlah mungkin dia nggak suka kau. Lalu Patrick, berpura-pura lah jadi orang lain katanya. Itu respon SpongeBob dan Patrick sama dalam bahasa Inggris. Tapi yang beda yang ucapan Squidward. Sebenarnya dia nggak bilang, aku harus ngapain dalam bahasa Inggris. Tapi dia bilang ini. What I do that time? I don't know. I guess he just doesn't like you. Nah itu yang dia bilang. Apa yang ku perbuat barusan katanya. Emang aku ngapain barusan? Dia bilang itu. Makanya aku diserang gitu. Emang aku ngapain? Makanya SpongeBob bilang, entahlah mungkin dia nggak suka kau, makanya nggak ngapa-ngapain pun diserang. Nah itu maksudnya. Jadi lebih make sense gitu percakapannya, lebih make sense jokesnya kalau kita tahu bahasa Inggrisnya. Kadang kita
kok kayak nggak nyambung gitu kalau teman-teman notice percakapan mereka ini. Ternyata karena dalam bahasa Inggris nggak bilang itu. Contohnya yang ini, Squidward nggak bilang, aku harus ngapain gitu. Respon SpongeBob, entahlah, mungkin dia nggak suka kau, kan kayak nggak nyambung. Tapi dalam bahasa Inggris, ternyata Squidward bilang itu tadi, aku ngapain barusan gitu, sehingga dia diserang lagi gitu. Makanya SpongeBob bilang, entahlah, mungkin dia nggak suka kau, makanya nggak ngapa-ngapain pun kau diserang. Makanya Patrick bilang, makin masuk lagi jokesnya, pretend to be somebody else, berpura-pura jadi orang lain. Memang Patrick ini jenius banget tips-tipsnya. Jadi itu ya, berbeda teman-teman. Lalu scene ke-14. Nah ini scene terakhir di episode ini teman-teman, dan ini bagiku yang sangat kusayangkan. Kenapa beda bahasa Indonesianya dengan bahasa Inggrisnya? Padahal bahasa Inggrisnya joke aslinya itu kena banget, gokil banget jokes aslinya. Dalam bahasa Indonesia kan mereka bahas begini. Berhasil. Kalian menyelamatkan hidupku. Ya. Untung saja kita hanya bertemu dengan beruang laut. Karena lingkaran ini tidak mempan untuk badak. Nah itu yang mereka bahas. Syukurlah tadi itu beruang laut ya, karena lingkaran ini nggak mempan untuk badak laut. Nah ini sampai sini masih sama nih, sama bahasa Inggris. Nah setelahnya ini, omongan Squidward, Patrick dan SpongeBob beda bahasa Inggris dan dubbingan Indonya. Indo begini. Kenapa kau percaya? Tadi yang menyerang itu beruang laut kan? Tenang, bukankah badak tidak ada di sekitar sini? Benarkah Squidward? Nah itu yang mereka bilang. Kenapa kau percaya, kata Squidward. Lalu Patrick bilang, yang tadi menyerang kita beruang laut kan? Lalu SpongeBob bilang, tenang, di sini nggak ada badak. Mereka nggak bahas itu. Joke Inggrisnya itu lucu banget. Mereka bahas ini. Yeah, I'm glad it was just a sea bear. This circle would never hold back a sea rhinoceros. What attracts them? The sound of a sea bear attack. Nah itu yang mereka bahas. Jadi setelah SpongeBob bilang, syukurlah ini tadi itu beruang laut ya, karena lingkaran ini nggak mempan untuk badak. Squidward nanya itu, memangnya apa yang memancing badak laut untuk datang? Lalu Patrick menjawab, suara-suara serangan dari beruang laut. Jadi yang mancing badak laut datang itu suara serangannya beruang laut terhadap mangsanya. Habis itu badak laut akan datang. Baru SpongeBob bilang, ini ultimatum kali ini kalimatnya, penutup ini. SpongeBob bilang gini, Good thing we're all wearing our anti-sea rhinoceros undergarments. Right, Squidward? untunglah kita sudah memakai celana dalam anti badak laut. Iya kan Squidward katanya. Squidward, lihat ekspresi mukanya gitu. Ekspresi muka Squidward itu jelas banget reaksinya karena kalimat SpongeBob. Untung kita udah pakai celana dalam atau pakaian dalam anti badak laut. Iya kan Squidward? Dia sadar dia nggak pakai celana dalam itu anti badak laut, makanya dia udah pasrah siap-siap diserang karena di sebelah mereka ternyata udah ada badak laut. Jadi jokesnya itu lebih dapat teman-teman kalau kita nonton yang bahasa Inggris. Aku juga baru sadar setelah aku nonton yang bahasa Inggris. Kalau dulu pas kecil aku nggak peduli, namanya anak-anak kan, tonton aja yang penting SpongeBob, Patrick lucu, percakapannya nggak peduli. Dan memang maknanya jadi kadang lari dari bahasa Inggrisnya kalau di dubbing. Dan yang paling kusayangkan jokesnya jadi lari gitu kalau di dubbing. Oke, itu aja teman-teman untuk video perdana kita. Kuharap kalian suka ulasan seperti ini, konten seperti ini, karena aku bakal upload banyak konten tentang SpongeBob dengan berbagai topik. Salah satunya topik ini, ngebetulin dubbingan SpongeBob ini. Nanti kita akan bahas episode-episode lain. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. And remember, stay on the path of evil.